Shalom kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian, jemaat GBKDI. Untuk ibadah tengah minggu, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami akan memulai ibadah kebaktian tengah minggu GBKDI sebelum kami masuk dalam kebenaran firman ya Tuhan. Dan kami percaya pujian yang kami nyanyikan membuat kekuatan bagi kami, ada kuasa di atas puji-pujian ya Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yaitu oleh karena kemurahan Tuhan. Shalom, jemaat GBKDI, jumpa lagi dengan saya, Dola Jual MTH. Terima kasih tadi Pak Roni yang sudah menaikkan satu pujian yang membawa kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita meminta pimpinan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan penyampaian firman Tuhan. Tuhan yang mampukan hamba-Mu menyampaikan, dan Tuhan yang membuka pikiran kami dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti dan membuka hati kami untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jemaat sekalian, seringkali orang yang bekerja atau berdagang dianggap sebagai sesuatu yang berbeda dengan orang yang melakukan tugas pelayanan di gereja. Maka ada orang yang berpikir kalau dia bekerja atau berdagang itu adalah hal duniawi. Kalau dia bekerja di rumah Tuhan, melakukan aktivitas pelayanan, itulah yang rohani. Apakah seperti itu? Nah, jemaat sekalian,
saya akan bawakan khotbah pada kesempatan ini dengan tema bekerja untuk memuliakan Tuhan. Alkitab menunjukkan dengan jelas perintah Tuhan kepada suku-suku bangsa Israel. 11 suku bekerja, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai peternak, atau ada yang bertani, ada yang beternak. Satu suku mengerjakan tugas-tugas di bait Allah. Nah, kita perhatikan soal bekerja. Dua-duanya merupakan perintah Tuhan. 11 suku mengerjakan hal-hal secara fisik. Mereka bertani, berkebun, beternak. Satu suku mengerjakan tugas-tugas di bait Allah. Atau kita katakan yang satu mengerjakan hal-hal fisik, hal-hal duniawi, yang satu mengerjakan hal-hal rohani. Ya, manusia seringkali membedakan hal-hal demikian. Ya, mengapa manusia seringkali membedakan hal-hal demikian? Karena ya kebiasaan atau pada umumnya manusia yang bekerja, maka dia bekerja untuk mengejar, memenuhi kepentingannya. Kadang-kadang melakukan cara-cara tidak benar di dalam bekerja untuk memperkaya diri, ya, memperalat manusia yang lain, menyusahkan manusia yang lain, bahkan seringkali terjadi tipu menipu di dalam bekerja atau di dalam usaha. Ya. Nah, tapi kalau mengerjakan pekerjaan di bait Allah, itu pekerjaan yang membawa orang kepada Tuhan. Maka seringkali atau pada umumnya, ya, di sini timbul ya pemisahan. Seolah-olah bekerja atau usaha itu merupakan hal-hal yang duniawi, tapi mengerjakan pekerjaan di bait Allah itu adalah hal-hal rohani, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sedangkan pekerjaan atau usaha, hal-hal yang tidak ya berkenan di hadapan Tuhan, dipikirkan seperti begitu. Nah, ya, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa perintah mengerjakan tugas di bait Allah atau perintah bekerja atau melakukan usaha itu sama-sama perintah Allah. Bahkan kalau kita perhatikan ya, banyak di dalam perjanjian lama ya, bagaimana di dalam pekerjaan ya, justru di situ menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Kita ambil contoh Yusuf tidak bekerja di bait Allah, ya. Yusuf tidak mengajar, tidak berkhotbah di bait Allah, tapi Yusuf bekerja di pemerintahan. Tapi kita tahu, ya, justru banyak kali Tuhan mengarahkan dia, banyak kali Tuhan mengajari dia bagaimana ya dia bisa menjalankan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ya, sehingga Yusuf dikatakan atau disebut seorang nabi, seorang yang menyuarakan perkataan Tuhan, seorang yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui bekerja di pemerintahan. Contoh yang lain, kita bisa melihat Daniel, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Mereka ada di kerajaan Babel, dan di kerajaan Babel itu bagaimana ditunjukkan kehidupan mereka yang dekat dengan Tuhan, kehidupan mereka yang menyuarakan Tuhan,
yang menyaksikan Tuhan. Daniel juga disebut seorang nabi, seorang yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan, ya. Bahkan ya, karena kehidupannya yang jadi saksi, Raja Darius sangat terkesan akan sikap hidup Daniel yang seperti itu. Bahkan Raja Darius memerintahkan kepada rakyat yang di bawah kekuasaannya, ya, menyembah Allahnya Daniel. Jemaat sekalian, dalam pemerintahan, dalam kehidupan raja-raja, kita bisa melihat raja-raja di dalam menjalankan tugasnya sebagai raja, ya, mereka harus ya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka tidak menyatakan kebenaran firman Tuhan, maka seringkali Tuhan memakai nabi-nabi, diutus kepada mereka, diberitahukan, disampaikan firman Tuhan, dinasihati. Artinya di dalam menjalankan tugas pemerintahan, mereka harus hidup benar sesuai firman Tuhan, dan mereka harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, begitu juga kalau kita perhatikan mereka yang bekerja, baik mereka yang mengusahakan pertanian, mereka yang beternak, ya, Tuhan mengajar mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, supaya mereka mendapatkan hasil yang baik dan berbagi kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bisa menggunakan pekerjaan, ya, di tempat kita bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23 menuliskan demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, ya enggak, kalau kita bekerja, bekerjalah, ya, dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan semata-mata bekerja untuk kepentingan kita, ya, untuk memperalat orang lain. Begitu juga di dalam kita usaha, ya, berdaganglah seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata, ya, untuk kepentingan kita atau untuk menindas pegawai kita, memperalat mereka dan memperkaya diri kita. Nah, melalui pekerjaan, ya, melalui usaha dagang, ya, kita bisa memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kita supaya kita mengerjakan itu untuk Tuhan, ya. Nah, seperti apa kita mengerjakan untuk Tuhan? Ketika kita bekerja, bekerjalah dengan baik, ya. Di mana saja kita bekerja, baik di pemerintahan, baik di perusahaan, ya, atau di toko, bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, ya, tidak mencuri-curi waktu. Pada saat ini orang gampang sekali mencuri waktu sambil bekerja, main HP, ya. Kalau dulu kita ingat orang mencuri waktu dengan baca koran, dengan main catur. Tapi zaman sekarang orang mencuri waktu, ya, dengan main HP, sehingga tidak konsentrasi dalam bekerja. Nah, itu tidak memuliakan Tuhan, ya, tidak menyaksikan Tuhan. Bekerja dengan jujur, ya, jangan bekerja melakukan tipu-tipu, ya.
mencari kesempatan untuk mengambil barang, mencari kesempatan untuk mengambil uang. Nah, itu tidak benar, ya. Kita bekerja dengan jujur, tidak melakukan korupsi. Ada banyak ya, kita perhatikan teman-teman kita, ya, ketika mereka bekerja di pemerintahan, justru mereka terjebak hal-hal menggiurkan hidup mereka, sehingga mereka melakukan korupsi. Bukan yang seperti itu, ya. Itu tidak memuliakan Tuhan, ya. Bekerja kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur. Tidak cukup hanya itu, bekerjalah ya dengan kreatif, ya, sehingga bisa meningkatkan citra di tempat kita bekerja, kehadiran kita, ya, meningkatkan citra tempat kita bekerja. Bagaimana dalam usaha? Dalam usaha kita juga bisa memuliakan Tuhan. Usaha seperti apa? Usaha, baik usaha besar, ya, punya pabrik, ya, punya toko yang besar, punya toko yang kecil pun, ya, usahalah dengan baik, usaha dengan tanggung jawab, ya. Kita memperhatikan karyawan, kita memperhatikan, ya, pembayaran kepada yang pemasok barang, ya. Kita memperhatikan kualitas barang yang dijual kepada pelanggan, ya. Bahkan kita menjaga relasi yang baik dengan pelanggan, sehingga melalui relasi yang baik, melalui kedekatan, di situ kita bisa menyatakan kebenaran Tuhan, kita bisa menceritakan Injil keselamatan kepada mereka. Usaha yang jujur, ya, jangan usaha melakukan tipu-tipu, menipu yang punya barang, atau menipu pemasok barang, atau menipu rekanan kerja, atau menipu pembeli barang murah kita katakan mahal, barang kualitas rendah kita katakan kualitas tinggi. Nah, jemaat sekalian, ya, bekerja atau menjalankan usaha dagang itu juga adalah bagian dalam kehendak Tuhan. Maka kita bisa menggunakan bekerja atau usaha ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ingat ada satu video yang menunjukkan seorang percaya, dia mengantar barang-barang pesanan orang lain, atau yang kita kenal dengan Grab, ya, atau Gojek, mengantar barang-barang kepada yang pesan. Suatu kali ketika dia sedang mengantar sebuah barang kepada seorang pelanggan, entah sengaja atau tidak sengaja, ya, pelanggan ini membayar dengan uang yang berlebih banyak, dan waktu dia terima uang itu, dia hitung, kok lebihnya banyak. Apakah pelanggan ini salah menghitung, salah membayar? Tapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dia terima uang yang berlebih itu, dia kembalikan kepada pelanggan ini. Pelanggan ini terkesan, ya, akan kejujuran orang bekerja ini. Apa yang terjadi, jemaat sekalian, ya? Justru melalui pelanggan ini dia ditawarkan bekerja di perusahaannya. Nah, ya, bekerja yang jujur, bekerja yang tanggung jawab, bukan saja kita menyatakan kebenaran Tuhan, bukan saja kita menyaksikan Tuhan, ya, bisa saja terjadi melalui kerja yang penuh tanggung jawab, kerja yang jujur, justru ada jalan membuat kita, ya, mengalami peningkatan posisi, mengalami peningkatan
penghasilan atau mengalami peningkatan keuntungan, karena ada penyertaan Tuhan di dalam bekerja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akhiri, kita akan tutup dalam doa. Saya undang jemaat berdiri, kita akan menutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami menjadikan pekerjaan atau usaha sebagai bagian dari menjalankan perintah Tuhan. Kami boleh menyaksikan Tuhan, boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan buka pikiran jemaat-Mu supaya di dalam pekerjaan, di dalam usaha, mereka menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kreativitas, sehingga menjadi alat Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.